lampunya yang belum. Ya, ketahuan ya. Iya. Kalau ini dimatiin, nggak kelihatan. Kelihatan tapi nggak jelas. Iya. Tapi kalau dihidupin, kelihatan. Paham? Iya. Nah, Itu kertasnya dua. belajar menulis adalah soal bagaimana kita meniru atau ngeblak. Ya, ngeblak ya. Jadi kalau di sekolah nggak boleh nyontek, tapi kalau belajar menulis harus nyontek. Ya harus apa ini? Ngeblak. Soalnya kalau tidak ngeblak, nanti tidak akan bisa menulis sendiri. Yang licin, salah satunya adalah kertas ini namanya art paper. Kalau di rumah ada kalender, nah itu kertas art paper. Ya. Mangsi apa itu tinta bisa nempel di sini tanpa diserap ke dalam. Kalau diserap ke dalam, akhirnya kita nulis masuk terus, kita nggak bisa ada tulisan di situ. Paham ya? Itu yang pertama, kertas apa tadi? Art paper. Art paper. Nah, ada art paper yang 60 mg, ada yang 85, ada yang 70, ada yang 90. Ada orang yang suka dengan art paper yang tipis, ada Pak? Ada yang 90, ada saya pakai yang 120. Jadi licin atau tidak itu tergantung pada beberapa hal. Yang pertama tadi kertas, yang kedua ketebalan juga kertas, ketebalan kertas juga. Semakin tipis biasanya semakin sulit. Semakin tipis semakin enteng. Semakin tebal semakin sulit. Kenapa saya pilih yang tebal? Karena kalau lomba nanti akan memakai kertas namanya mukohar atau minimal art paper. Kalau kita tidak terbiasa dengan menggunakan kertas yang tebal, takutnya nanti ketika lomba kertasnya kok tebal, kita susah nulis. Ya, jadi untuk mempersiapkan diri itu sebaiknya dengan sesuatu yang lebih sulit, supaya kalau ditugasi untuk menulis di media yang lebih mudah pasti bisa, gitu ya. Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak. Yang kedua, alat yang kedua adalah pena. Ada macam-macam pena. Pena yang ditutul artinya pena ini tidak memiliki sumber di dalamnya. Dia benar-benar hanya depan yang berbentuk seperti ini, pegesan. Tahu pegesan ya? Ada juga pena spidol atau pen ink, Parker dan lain-lain. Tahu ya? Nah, itu tergantung pertama tergantung kemampuan, maksudnya kemampuan daya beli. Karena yang pen paling murah biasanya spidol ada yang harga 9.000. Kalau pen itu mulai 11.000. Meskipun sampai 200.000 juga banyak. Yang begini ini mulai harga sekitar 25-an. Rata-rata ya 50, 45, 25, 18 juga ada. Nah, itu pertama karena daya beli, yang kedua karena kebiasaan. Atau saya pernah nyoba misalnya dengan pen Parker, ternyata saya merasa tidak nyaman. Saya kemudian mencoba, ada juga yang murah ini, yang 9.000-an, itu bentuknya tidak begini. Sebentar, saya ambilkan. Saya lupa soalnya. Enggak, saya ambil semua. Ambil semua ya. Buat dari kayu gagangnya dan sodaren. Tahu taren? Taren itu yang kalau kalian makan kolang-kaling, pohonnya kolang-kaling seperti kelapa. Ada sadanya ya Pak? Ada sadanya. Kalau sada kelapa nggak bisa karena kecil dan lemah. Kalau sodaren ini kuat. Paham ya? Nah, itu sodaren. Yang kedua, ini terbuat dari bambu depannya, belakangnya sama. Jadi ini bambu biasa dibikin seperti ini. Ini lebih mahal dibanding yang sodaren. Kemudian ada juga yang dari kayu. Yang dari kayu ini jauh lebih mahal. Ini bisa dapat 10 ini satunya. Ini yang bikin Turki. Kalau ini yang bikin dari Indonesia. Kemudian bahan bambu, tapi harus bambu yang seperti ini. Nah, bambu apa ini namanya, Pak tahu? Bambu apa seperti ini? Gading kayaknya. Gading aja ya Pak. Ya, gading.
Jadi dari carangnya, karena perlu yang bagian ini datar. Harus ada yang bagian datar. Kalau tidak ada bagian datar ini tidak bisa dipakai karena kita butuh yang datar. Orang pakainya bambu. Ya, kalau ya. bambu biasa, biasa ya? bunder nggak bisa karena nggak datar. Paham ya? Iya. Oke. Kemudian ada lain lagi alat ini yang paling populer. Yang paling populer ini paling murah. Ini satu batang hanya 9.000. Ini namanya handam. Nah, ya kalau ini kolam, sebenarnya semuanya kolam, tapi ini kolam bambu, kolam jali, ini kolam jawi. Nah, ini namanya. Yang pertama tadi kolam jawi, karena ini hanya ada di Jawa. Seluruh dunia mengenalnya dengan kolam jawi, pena Jawa. Kemudian yang berikutnya ini ciri khas salah satu produsen Indonesia, namanya Raja Wali, dan dia disebut di dunia menyebutnya kolam Raja Wali karena meskipun orang Turki bikin tapi dia niru orang Indonesia. Nah, dia disebut kolam Raja Wali. Kemudian ini memang bikinan Turki, saya bahkan tidak tahu namanya. Hanya tahu mereknya, namanya Karim, tapi namanya dia pakai kayu ini khoshab, paling khoshab kayu ya. Tapi orang Turki bahasanya bukan bahasa Arab, jadi ini kolam bambu ya. Kalau bambu di seluruh dunia juga namanya bambu. Nah, handam ini adanya di Aceh. Jadi orang Aceh yang punya. Ini sebenarnya jenis rutan. Iya, jenis rutan. Tapi kalau rutan Sulawesi nggak bisa dipakai. Adanya di Aceh. Jadi yang seperti ini Aceh dan Jambi, 2 tempat. Sedikit-sedikit, nanti lama-lama jadi bukit. Kalau bukit, kalau bukan ya Mau mengasah laut. pensil untuk kaligrafi kayak gitu juga ya. Nah, caranya begini. Terus sampai habis. Dan pisaunya harus benar-benar tajam, kalau enggak sakit. Ini tajamnya sakit. Ada kaligrafer yang khusus membuat atau menempa pisau ini di Pati, Jawa Tengah. Ustadz Huda, Miftahul Huda ya. Ya, beliau khusus membuat pisau. Dia kaligrafer dan belakangan ini membuat pisau ini untuk membantu kaligrafer yang malas membuat seperti saya. Sampai berapa Pak biasanya? Aduh, saya lupa pisau ini. Kalau nggak salah 300 atau berapa. Agak mahal memang. Ada juga yang cara membuatnya begini. Tapi saya takut kena ini. Mendingan saya begini, kena hawa, ya. Kalau kena hawa. Tahu semua ya? Gurunya yang tahu ini. Sekarang anak-anak yang jawab. Ini 90 derajat ya. Kalau dibagi 2 berapa, Dek? 40. Ini 45 derajat ya. 45 derajat dibagi 2 berapa? 25. Yang ini 22,5 derajat. Nah, kita berpatokan pada kalau kita mau membuat titik, maka titik kita patokannya adalah kemiringan. Ini pulpen ini, pena ini harus ada kemiringannya. Tidak bisa begini, nggak bisa dipakai nulis. Harus ada kemiringan tertentu. Untuk membuat titik kemiringannya 45 derajat. 45 derajat ditarik ke arah 45 derajat sampai yang bagian atas ketemu dengan bagian belakang. Yang bagian depan ketemu dengan bagian belakang. Di mana? Di sini. Posisinya bawah sini kan Bapak. Ya, bisa dipahami? Ya. Titik. Titik sempurna. Titik sempurna harus bagian ini sama besar dengan bagian ini. Kalau ini
3 mm, sini juga harus 3 mm. Kalau sini lebih panjang, berarti belum jadi titik. Paham ya? Ini adalah titik di dalam khot dasar. Ada berapa khot dasar? Khot dasar adalah versi Turki khot rif'i. Artinya Yang seperti ini. Yang seperti ini namanya khot. Nih dibaca khotur rik'ah ya. Yang bentuknya seperti ini khotur rik'ah. Ini mempunyai ciri khas titiknya 100% lurus. Titiknya seperti ini. Kemudian ada khot yang dasar yang lain yang dipakai. Dan perhatikan ketika saya nulis, saya tidak menulis dengan irama yang cepat. Saya menulis dengan irama yang sangat lambat. Karena kalau cepat itu tidak akurat. Dan memang tidak ada nulis khot kok cepat. Karena tidak mungkin akan bisa akurat. Fatul nasbi. saya dulu ya. Jadi salah atau benar kita buktikan. 1, 2, 3, 4. Kalau ini 4 titik, maka benar. Benar, ukurannya benar. Makanya ini 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian ini 1 titik minimal. 1 Oh, coba saya lihat. ya. Ya, kalau tanpa ada air nanti kekentalannya terlalu kental sehingga nggak bisa dibawa itu nulis. Data lagi lebih enak ya. Oh, makasih. Aku yang Ustaz Asiri bisa mencontohkan beberapa contoh shot yang lain. ini tadi kemiringan. Setengah titik. Ya udah itu seperti itu. Nah. Wah, langsung bisa, keren. Tepuk tangan. Ini kan motivasi utama ini. Biar murid-muridnya semangat semua ini. Iya, semangat. Lurus, lurus. Ini ya, ini kurang ke bawah. Nah, Pas kerja sekolah malah tuh. MI Muhammadiyah Karangtalun sama Sari Bogor Sari. Karangtalun bukan Karang Taruna. Belum punya kepikiran ke depannya mau bagaimana, tapi kalau kita sudah mengenal, saya juga baru mengenal ternyata pensilnya seperti itu alat tulisnya ya. Yang saya tahu kan pen kaligrafi itu di motor, ternyata pakai bagus. Lantas lalu Kaligrafi ya ada, cuman mana yang pakai di mana di Purbalingga mungkin banyak kalau mencari. Bukitnya biasanya ada. oh di Yang bukitnya kita ketahui kan seperti Iya, betul, yang kaligrafik ya. terus ini karena batunya
master yang internasional Ustaz Asiri. Asiri ya. Asli itu nih Pak. Asli bagus ya. Insya Allah bermanfaat kita semua karena biasanya juga ada lomba-lomba kaligrafi ya yang sudah dari kantor ya wis enak ya. Jadi namanya Sanggar Dinamis Kaligrafi Cilacap. Terima kasih sekali atas kunjungan ini, dan ini satu kehormatan bagi kami bahwa ini jauh-jauh dan tempat kami ya mohon maaf hanya seperti ini, dan memang belum bisa dikatakan sebagai satu perguruan karena memang keterbatasan ini ya sumber dana. Dari untuk nyewa di kota mahal, jadi seadanya dulu ya. Dan alhamdulillah dalam 3 kali MAPSI kami sudah bisa 2 kali menjuarai provinsi, yang SD maupun yang SMP. Di tahun pertama kami belum juara, kami baru juara 4 di tingkat SD. Yang SMP harapan sama, harapan 2 tapi juara 5 berarti. Tahun kedua SMP langsung juara 1, SD juga juara 1. Tahun ketiga SMP juara satunya ada 2, SD-nya ada 2. Jadi kalau SMP juara 1 dan juara 2, SD-nya juara 1 kaligrafi dan juara 1 hot. Jadi gitu ceritanya. Kan kalau yang SD ada 4. Hot putra, hot putri, kaligrafi putra, kaligrafi putri, dan kami dapat 2 diantaranya. Alhamdulillah ini satu kebanggaan tersendiri, dan mudah-mudahan bisa ditularkan ke kawan-kawan di daerah lain bahwa bagaimana supaya bisa anak-anak ini menjadi juara itu mudah sekali, disuruh jiplak dan ditungguin. Saya mengajar itu tidak tak tinggal-tinggal, tak tinggal lutut paling. Nah, jadi itu tekniknya, dan tadi sekedar pengenalan. Nanti kalau ada pendalaman bisa misalnya mengadakan workshop di sana. Kalau mau mengadakan seminar atau workshop nanti, kebetulan saya sendiri adalah ketua umum komunitas nasional kaligrafi, ya pencinta kaligrafi. Ustadz Asir ini salah satu penasihat. Ya, jadi kami ada komunitas yang diikuti oleh para kaligrafer seluruh Indonesia. Jadi untuk kegiatan seperti itu, insya Allah kami bisa support untuk memberikan pengajaran maupun pelatihan. Nah, kemudian kami ucapkan terima kasih dan selamat jalan. Mudah-mudahan hari ini menyenangkan. Dan paling tidak dalam seni kaligrafi bisa sedikit membawa pengetahuan dasar ya. Ini baru dasar. Kemarin saya menyatakan paling pengenalan. Kalau untuk pendalaman tidak mungkin, waktunya belum memungkinkan.